Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah akuntansi manajemen akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Just in Time dan Sistem Activity Based Costing atau ABC yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Elisa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai sistem persediaan just in time. Sistem persediaan just in time adalah suatu metode produksi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya persediaan bahan baku. Sistem ini berfokus pada pengendalian persediaan bahan baku dengan cara membeli dan memproduksi hanya jumlah yang dibutuhkan pada saat yang tepat, sehingga mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dapat disimpulkan, pengertian just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Keuntungan dari just in time itu adalah ada beberapa. Satu, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau direkrut kembali. Yang kelima, kertas kerja dapat lebih simpel. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Berikut adalah langkah-langkah yang umum digunakan dalam penentuan HPP dalam sistem just in time. Yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga yaitu overhead, yang keempat biaya lain-lain, dan yang kelima harga pokok produksi, dan terakhir harga jual. Dengan demikian, penentuan harga pokok metode konvensional sistem just in time melibatkan analisis biaya-biaya yang terkait dengan produksi dan menghitung harga pokok produksi yang akurat. Selanjutnya yaitu sistem Activity Based Costing atau ABC. Sistem ini adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Kelebihan sistem ini yang pertama yaitu biaya produk yang lebih realistis. Yang kedua, mengidentifikasi biaya aktivitas non-lantai pabrik. Yang ketiga yaitu mengakui kompleksitas diversitas produksi. Yang keempat, mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambahkan nilai. Yang kelima, mengakui bahwa aktivitas menyebabkan biaya. Dan yang keenam, menghasilkan indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang. Analitik sulit, organisasi kecil tidak cocok, biaya implementasi yang tinggi, sistem yang kompleks, ketidakfamiliaran dengan sistem edisi ini atau sistem activity based costing, dan data mudah disalah-tafsirkan. Menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel yang terkait dengan produksi. Biaya tetap biasanya meliputi biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Biaya variabel sebaliknya meliputi biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan biaya lain yang berkaitan dengan volume produksi. Just in time, order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari data-data perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Penentuan harga pokok metode konvensional. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya mengenai activity based
accounting, dan just in time. Oke. Terus langsung dia mana kami Apa yang katakan di komentar? Oke. Yang pertama, Gila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya atas nama Nur Fadila. Tadi Anda sudah jelaskan tentang just in time. Bisa Anda sebutkan dan jelaskan perusahaan apa saja yang sudah menerapkan just in time? Perusahaan yang ada di Indonesia. Jawab pertanyaan dari saudari Gila yang dimana pertanyaannya perusahaan apa yang menggunakan metode just in time. Yang pertama yaitu PT Transmarot Indonesia atau perusahaan ini bergerak di bidang industri food processing dan menggunakan metode make to order dalam produksinya. Yang kedua yaitu PT Berkat Asia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan biji kopi menjadi produk kopi bubuk. Mungkin itu jawaban dari kami. Perkenalkan, nama saya Tiara Andreni Putri. Ingin mengajukan pertanyaan pada pemateri di atas. Pertanyaan saya yaitu bagaimana manfaat just in time jika diterapkan dalam perusahaan manufaktur? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tiara. Yang pertanyaannya apa manfaat dari penerapan just in time di perusahaan manufaktur? Menurut saya manfaat dari Pembahasan materi dari kelompok kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Penutup. Sunyi sekali kalau begitu. Udah nih. Banyak nih kata. Banyak panjang sekali video Pak. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya diberikan. Jawabannya sudah memuaskan. Bagaimana itu? Perusahaan di depan situ, saudara? Halo guys. Tidak cocok kayak begini. Ada tugasku, disuruh bikin video menjelaskan, terus upload di sosmed. Terus tau kalau semakin banyak like, kalau sudah miku upload terus banyak like-nya, nah bakalan bebas penal Kak. Tapi di sini mi inti permasalahannya kan tidak aku tahu bikin vlog, tidak aku tahu bikin video.